artinya mereka berhalangan. Kemudian di khotbah Islam, ketika ada wanita berhalangan, kemudian mereka paksa sholat di Masjid Nabawi, atau mereka sholat juga, mereka dapat pahala atau tak dapat dosa? Dosa. Pahala atau dosa? Dosa. Tapi ketika mereka tidak sholat, mereka dapat pahala atau dosa? Pahala. Mereka dapat pahala tanpa Ibadah. Jadi mau jadi laki atau perempuan? Laki. Artinya Islam, perempuan itu masalah sholat di Masjid Nabawi, masalah sholat perkara perempuan, masalah yang antara beruntung dan beruntung sekali. Jadi terserah kepada dia mau sholat di mana, mau di luar, mau di dalam, terserah. Mau di masjid, mau di tempat tinggal dia, terserah. Paham sampai di sini? Karena mereka antara beruntung dan beruntung, tidak ada ruginya. Yang rugi itu kita lelaki. Kalau sholat di Masjid Nabawi beruntung, kalau sholat di bilik kamar rugi dan buntung. Kalau perempuan tak demikian keadaannya. Makanya untuk perempuan itu ikhwatul Islam, apapun yang dia katakan jawab iya saja, selesai. Siap. Karena mereka antara beruntung dan beruntung sekali. Itu keutamaan yang Allah bagi untuk wanita, selesai. Jadi tak payah Ustaz, misalnya saya nanti sholat di mana, di masjid, di dalam bagian luar, semuanya baik untuk mereka, semuanya Allah yang bagi, selesai. Kecuali kita lelaki, kita semakin di dalam semakin bagus, semakin terdepan semakin bagus, itu kita lelaki. Tapi perempuan semakin jauh semakin baik. Bukankah Nabi SAW menyebutkan khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha? Saf terbaik untuk lelaki yang bagian hadapan, yang paling buruk yang paling bagian belakang. Jadi kita biasanya sholat di bagian belakang atau bagian depan? Kita sudah tahu saf yang terburuk yang bagian belakang, tapi kita nak juga yang bagian belakang, itu masalahnya. Kenapa Ustaz? Supaya cepat keluar pintu, Ustaz. Padahal kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berlomba-lomba pergi makan. Karena lambat keluar masjid, habis makanannya. Jangan jadikan itu alasan ikhwatul Islam. Kenapa kita sholat bagian belakang? Bukan berarti tak boleh atau tak boleh, tapi Nabi katakan yang terbaik adalah bagian hadapan, yang terburuk syarrun. Syarrun itu maknanya terburuk. Maka jangan menjadi yang terburuk. Kecuali karena ada roh terlambat atau sakit perut, itu lain cerita. Tapi usahakan bagian depan. Paling tidak pertengahan lah ikhwatul Islam. Makanya jangan banyak-banyak sholat di belakang sini ya, nanti maju. Kemudian ikhwatul Islam, untuk perempuan apa kata Nabi? Wa khairu sufufin nisa, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha akhiruha wa syarruha awwaluha. Sedangkan saf yang terbaik untuk wanita, untuk perempuan adalah yang paling belakang. Semakin jauh mereka dari lelaki semakin baik. Dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Hadis Nabi SAW, sami'na wa ata'na.